Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pagi. Jadi kalau anak muda itu harus pagi terus. Jadi pada hari ini kita sudah kedatangan tamu kita 3 orang yang cakep-cakep dan cantik-cantik dari mana? Keluarga mahasiswa. Bidik misi Politeknik Ujung Pandang. Mungkin langsung saja Dik perkenalan diri. Saya persilakan dulu yang paling cakep di antara mereka bertiga. Ya, perkenalkan nama saya Ismail. Maju-maju coba. Perkenalkan nama saya Ismail. Kalau di kampus sering disapa Emil. Emil ya? Emil. Hai Emil. Hai. Kan harus disapa tuh. Hai Kak Rajul. Ini langsung ngatur nama aku mayanya. Perlu perkenalan diri. Oke, jurusannya dari mana? Jurusan mana? Kalau saya ke Administrasi Niaga angkatan 2017. Administrasi Niaga angkatan 2017. Iya Kak. Oke. Sudah tamat berarti? Sudah tamat Kak karena program studi D3. Lulusan baru berarti ya, Lulusan fresh baru. graduate. Kayak saya, fresh graduate. Oke, siapa duluan ini? Ayo. Di antara kalian berdua siapa duluan? Oh, kita dulu. Silakan. Perkenalkan nama saya Nurfadillah, biasa Fadillah. dipanggil Dilla. Dilla. Iya, Kak. Angkatan dan dari jurusan mana? Angkatan 18 dari jurusan Teknik Kimia. Angkatan 18 Iya, Kak. atau 2018? 2018. 2018. Jadi teknik kimia, Dik. Silakan mungkin. Perkenalkan, nama saya Windy Antikasari, sering disapa Windy. Windy. Di kampus itu angkatan 2018, jurusan Teknik Kimia. Teknik kimia, Dik. Berarti teknik kimia dan administrasi niaga ya. Siap, Oke. Kak. Berarti Nurfadillah yang ketua berarti ini ya. Siap. Oke, boleh mungkin dari ketua dulu. Apa itu bidik misi? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman apa itu bidik misi? Bidik misi itu, Kak, suatu program beasiswa yang dimana orang-orang yang tidak mampu dan berprestasi bisa melanjutkan studinya, Kak. Berarti harus ada 2 persyaratannya ya. Iya, Kak. Kurang mampu dan berprestasi. Berprestasi. Berarti orang berprestasi semua ini saya temani cerita berarti. Insyaallah, Kak. Luar biasa. Jadi berarti beasiswa bidik misi itu terbatas dong berarti ya? Iya. Karena ada persyaratannya. Jadi saat ini berapa jumlah penerima beasiswa bidik misi? Sekarang, Kak, kurang lebih 700-an, Kak. Itu semua kumulatif Iya, Kak, dari semua angkatan. dari semua angkatan untuk tahun Tahun ini. tahun ini. Jadi 2020 ya? 2019. Oh, 2019? Iya. Oh, 2020 enggak ada. 2020 itu namanya diganti jadi KIP kuliah, Kak. Apa? Jadi kuliah. KIP kuliah. KIP. Kartu KIP. Indonesia Pintar. Oh, KIP berarti langsung ke pemerintah dong. KIP itu program pemerintah, Program KIP kuliah. pemerintah, Kak. Program pemerintah. Iya. Apa bedanya dengan bidik misi? Saya baru tahu ternyata ada KIP kuliah. Saya. Ya, jadi Silakan. Jadi mulai Ismail. dari tahun 2010 ini kan merupakan program dari Mungkin maju-maju sedikit agak biar iya. suaranya lebih Jadi Ya, dianggap oleh beasiswa sedikit. ini beasiswa bidik misi biaya pendidikan mahasiswa berprestasi. Itu singkatannya. Ini mulai dari tahun 2010 yang diprogramkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Oh, dari berarti pemerintahan. pemerintah. Dan SBY. ini kontraknya 10 tahun. Udah jadi 2010 sampai dengan 2019. Nah, karena sekarang sudah 2019, kontrak beasiswa bidik misi sudah selesai dan masih banyak masyarakat atau anak-anak masyarakat atau lulusan SMA yang artinya mau kuliah tapi terkendala di biaya, tapi berprestasi. Makanya program Pak Jokowi membuka KIP kuliah. KIP kuliah ya. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti dari bidik misi kemudian mungkin perubahan nama ya karena Hanya perubahan nama. perubahan sistemnya tetap. Sistemnya tuh. Mungkin bisa dijelaskan mungkin sedikit lebih dalam tentang bagaimana sejarahnya itu bidik misi di Politeknik Negeri Ujung Pandang itu sendiri. Mungkin silakan. Ya, kalau sejarah di bidik misi Politeknik Ujung Pandang pada tahun 2010 Politeknik juga mendapatkan kuota. Kuotanya itu Di kurang 2010 berarti 2010, ya? Oh, di awal berarti Di sudah, awal. sudah masuk di Politeknik. yang langsung dapat itu 75 orang. 75 orang. Kemudian 2011 100, kemudian meningkat sampai sekarang itu kurang lebih 600 orang terakhir kemarin di angkatan 2019 yang diterima sebagai program penerima beasiswa. Nah, kalau misalkan sejarah apa dulu nih Kak? Sejarahnya di Politeknik lah. Artinya pada saat awalnya bidik misi itu siapa-siapa sih yang kena, siapa-siapa yang dapat, dan apakah kemudian ada peningkatan dari kan 75 tadi ya. Iya, Kak. Jadi kemudian memang kelihatan sampai sekarang tadi 700-an berarti satu periode. Jadi Iya, memang kurang lebih. luar biasa berarti. Jadi
kalau dilihat dari jumlah mahasiswa Politeknik kan sekitar berapa ya? 3.000-an mungkin. Iya, Kak. Sampai 4.000. Jadi hampir 20% kalau nggak salah ya. Iya, Kak. 20%-an yang masuk. Jadi mungkin bisa jelaskan. Sebelumnya ini siapa? Ismail ya? Iya, Kak. Sebagai apa di KMBM? Saya sebagai demisioner ketua umum dan sekarang sebagai Dewan Pengawas organisasi. Sekarang Dewan Pengawas. Iya, Kak. Dewan Pengawas KMBM. Iya, Kak. KMBM. Mungkin bisa jelaskan juga sejarahnya. Apakah KMBM itu memang sudah ada dari dulu, dari awalnya Politeknik Negeri Ujung Pandang dapat program beasiswa bidik misi, kemudian atau memang nanti selama prosesnya baru kemudian terbentuk? Ya, jadi sejarah bidik misi dulu Kak secara umum. Ya. Di Poltek itu pertama kali ada Pak Muslimin dengan Bu Nasli mencari orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Terdapatlah 75 orang. Kemudian kan kita tahu di Poltek setiap tahun kota mahasiswa kan bertambah. Berarti secara otomatis kota penerima beasiswa juga harus bertambah. Nah, dari situlah termuncul beasiswa ini. Nah, kemudian sejarah KMBM PNUP. Nah, ini kan awalnya hanya 75 orang. Iya, jadi ini awalnya bersifat komunitas. Jadi yang penerima beasiswa bidik misi itu sering berkumpul-kumpul. Kan dulu masih offline, serba offline. Jadi harus ada komunitas yang mewadahi ketika kita butuh tanda tangan misalkan, ngumpul-ngumpul misalkan untuk membicarakan Legalitas berarti ya? Iya, Butuh legalitas. Nah, masuk di tahun 2011 kuantitas jumlah penerima beasiswa bidik misi itu bertambah. Nah, inisiatiflah disarankan oleh sama Bu Nasli waktu itu di kemahasiswaan, coba buatkan organisasi. Nah, terpilihlah waktu itu Kanda Umar dari teknik mesin kalau tidak salah atau teknik sipil. Di tahun berapa dia? 2011 Kak. Jadi berdirinya ini tanggal 30 Desember 2011 waktu itu. Itu sudah ada ketuanya berarti di situ? Sudah ada ketuanya Kak, Kanda Umar. Saya baru tahu ternyata. Sudah ada Kak. Kak Umar 2000 berapa dia? 2010. 2011 dia menjabat Kak waktu itu. Di tahun 2011. Jadi berarti kemudian KMBM itu sudah ada dari awal masuknya program ini. Di 2011 Kak. Dari 2011. Iya. Di tahun kemudian. Iya, tahun berarti. kemudian Kak, 1 tahun kemudian. Jadi pada saat itu masih dalam bentuk komunitas Dalam atau bentuk sudah berlembaga? Hanya forum-forum perkumpulan biasa saja Kak. Dilihat Komunitas saja berarti. iya Kak, dilihat punya kuantitas yang banyak ya diinisiatifkan lah dibuatkan organisasi. Jadi berarti sekarang sudah tidak berbentuk komunitas karena saya lihat sudah pakai PDH semua ini. Alhamdulillah. Berarti Kak. sudah lembaganya sudah lebih kuat, artinya lebih dewasa kan dengan sistemnya. Alhamdulillah Kak. Di tahun berapa itu sudah berbentuk lembaga? Di 2000 situ Kak, pas di 30 Desember 2011 langsung di-SK-kan oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Oh, Pandang. 2011 sudah jadi lembaga langsung. Iya, langsung jadi lembaga. 2010 sampai 2011 itu masih berbentuk forum-forum atau komunitas. Jadi berarti sudah berproses dalam bentuk lembaga, sudah ada ketuanya, sekretarisnya berarti di tahun 2011. Ada Kak, sudah ada. Sampai tahun ini. Iya Kak, sampai tahun ini. Berarti sudah ada mubesnya berarti waktu itu. Sudah ada Kak. Jadi dulu bukan mubes namanya sih Kak. Kita namakan musdiksi namanya, musyawarah bidik misi. Tapi konteksnya sama dengan musyawarah bidik misi dan sistemnya itu pemilu raya. Jadi semua masyarakat bidik misi dikumpulkan, kemudian ada yang mencalonkan sebagai ketua umum siapa saja yang mau. Berarti ada anggaran dasar dan rumah tangganya dong. Itu mulai ada di tahun kemarin Kak. Sudah ada di tahun kemarin. Di tahun 2019 berarti ya. Iya Kak. Menarik. Jadi berarti teman-teman di bidik misi ini memang sudah dari awal masuknya program ke Politeknik sudah membentuk sebuah komunitas, kemudian akhirnya berdiri menjadi sebuah lembaga itu keluarga mahasiswa bidik misi KMBM PNUP. Oke, selanjutnya saya sama siapa namanya tadi? Windy Kak. Windy. Apa posisinya sekarang jabatannya di KMBM? Sekretaris Umum. Sekretaris Umum. Oh, berarti saya harus bahas-bahas tentang persuratan ini berarti. Jadi sudah paham berarti dengan ADRT-nya nih. Insyaallah. Oh, insyaallah. Kenapa bisik-bisik? Ayo. Jadi berarti pada saat kita lembaga kan setelah terbitnya ADRT berarti sudah legal. Jadi lembaga bidik misi ini sudah diakui dalam kampus sendiri itu berarti. Iya Kak. Sudah diakui sebagai lembaga internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal berarti ya. Eksternal tapi mitra. Oh, dalam bentuk mitra. Iya, berarti. Terus Windy, bagaimana kira-kira sistem persuratannya? Sudah lihat sistem persuratannya memang ada sistem yang baku atau kemudian nanti menyesuaikan di
periodenya kan baru-baru ini kan jadi ada anunya apa namanya? SOP. Mubes ya SOP-nya. Ada kak. Mungkin bisa jelaskan persyaratannya memang seperti standar seperti lembaga biasa atau bagaimana? Kalau persyaratannya kak kayak lembaga yang lainnya sih kak. Jadi standar saja ya. Iya. Apa kalian punya forum diskusi dengan teman-teman di kampus lain atau bagaimana? Atau memang sudah ada lembaga bidik misi juga di kampus-kampus di luar atau Sampai nasional kak ada. oh sampai Iya, nasional? iya. Oh luar biasa. Berarti ini kalian skala nasional berarti ya? Insyaallah. Lembaga nasional. Baiklah. Kemudian ini dari 10 tahun berdirinya teman-teman di bidik misi ini sebagai sebuah lembaga, apa yang sudah kita torehkan di kampus? Apa kira-kira? Siapa yang? Ayo, silakan. Ya, Om Pimpa dulu. Silakan, Mail. Jadi waktu itu kak, ini forum bidik misi kenapa kita kuatkan harus ada. Kalau misalkan banyak kan yang diadakan lomba-lomba di luar kampus, Iya. misalkan di Universitas Gadjah Mada misalkan ada lomba apa ya kemarin KTI misalkan. KTI. Nah, yang mewadahi siapa? Yang mewadahi kan tentu bukan dari lembaga lain, tapi beratasnamakan beasiswa bidik misi. Nah, makanya kita kuatkan di situ di KMBM PNUP. Oh, berarti ada memang lomba khusus teman-teman bidik misi Ada dong? kan? Oh, ada. Jadi di tahun kemarin 2019 sebelum pandemi COVID-19 kita berhasil lolos ke nasional sebanyak 5 kali kak Oh, 5 kali. di tahun 2019. Luar biasa. Masuk jadi finalis berarti. Finalis alhamdulillah kak, berangkat ke sana. Dan kemudian mau piala. Belum sempat. Belum waktunya Belum berarti ya. waktunya. Tapi ada juga yang sudah dapat kak alhamdulillah. Tidak semua. Jadi saya juga dapat di masa saya kan saya sudah ketemu sama teman-teman yang masuk dalam bidik misi dan memang sering pihak kampus itu ya artinya bahasanya diandalkan ceritanya toh karena kan teman-teman yang diambil memang langsung disurvei katanya ya disurvei. betul. Mungkin bisa jelaskan Windy apa syarat-syaratnya untuk bisa tergabung dalam bidik misi? Syarat-syarat untuk tergabung di bidik misi itu pertama itu kak kurang mampu, kedua berprestasi, ketiga itu tanggungan dari gaji orang tua. Tidak, kalau misalnya kita gaji orang tua itu 4 Ya, juta. 4 juta. Tapi kalau dibagi sama anggota keluarga tidak tidak cukup. Iya, tidak mencukupi. Artinya kalau 4 juta kemudian anaknya ada 10 orang berarti Iya. begitu ya. Iya, Kak. Luar biasa 10 orang. Jadi itu bisa termasuk kak. jadi persyaratannya disesuaikan sama kemampuan keluarga itu sendiri ya, kemapanannya berarti. Selain itu apa? Ada sistem administrasinya kayak semacam tes dulu atau ya, kemudian bawa saja proposal di foto rumahnya selesai. Ditanya-tanya juga ya kak. Tanya-tanya. Iya. Interview. Iya. Interview. Wawancara. Interview. Bentuknya berarti kalian semua sudah interview berarti ya? Alhamdulillah. Ah, bagaimana kira-kira bentuknya tuh interviewnya? Mungkin bisa kita dalam proses interview sekarang. Bagaimana kira-kira? Dalam Ketua. proses interview itu kak, di mana di situ dibawa berkas yang dikirim dibawa kak, terus disesuaikan Oh, di Politeknik Iya. interviewnya. Oh, bukan di kampus sendiri, Di bukan di rumah. Di kampung kak. di rumah kak. Oh, di rumah. Iya. Oh, jadi pihak Politeknik yang datang ke rumah Iya, masing-masing. Iya, sampai disesuaikan sama berkas yang dikirim kak. Luar biasa berarti artinya ada memang timnya dari Politeknik yang langsung betul-betul survei ke lapangan ya sama ini. Iya kak. Berarti sebanyak 700 orang itu disurvei semua. Iya kak. Wah, berapa lama itu survei? Jadi ada tim khusus misalkan di daerah Kabupaten Jeneponto, ada di Sinjai. Jadi sudah ada timnya semua. Ada timnya masing-masing kak. Dan biasa juga mempermudah dia kumpulkan dalam satu tempat misalkan di Oh Jeneponto. iya, kalau itu cocok. Betul. Langsung. Kalau ada yang macam-macam. Karena kan kasihan juga kalau misalkan tim masuk ke pelosok-pelosok kan mobilnya biasa tidak bisa masuk. Itu sih. Kalau di tahun terakhir ini dari daerah mana yang paling banyak mendapatkan beasiswa bidik misi? Ini kan kemarin KIP kuliah kak yang KIP kuliah. tahun terakhir ini kita tidak terlalu mengikuti bagaimana prosedurnya karena semua sistemnya online kak. Oh, online sekarang. Online. Kalau di bidik misi kemarin yang zamannya Mail? Kalau tidak salah apalagi yang ada kelelawar itu Sopeng. 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 Iya, Di Sopeng. kelawarnya. Sopeng Inrekang. Sopeng yang Iya, banyak iya. berarti situ ya daerahnya. Berarti untuk bidik misi sendiri berarti cuma mengcover di Sulawesi Selatan dong berarti. Dari Sulawesi Barat, Tenggara ada. Ada kak. Oh, ada juga. Ada. Jadi Sulawesi secara umum dong.
Begitu. Nasional Kak. Nasional. Oh, Nasional. bukan cuma di Sulawesi. Iya nasional Kak. Oke. Jadi kemudian setelah disurvei, datangi rumahnya, dikumpulkan di suatu tempat, baru kemudian dibawa ke kampus nanti jadi laporannya dibawa ke kampus. Iya Kak. Itu prosesnya lama kira-kira? 1 bulan lah Kak. 1 bulan sebelum open ini, apa namanya kalau di Politeknik, penerimaan mahasiswanya? PMMB namanya. PMMB sekarang. Penerimaan mahasiswa baru. Karena zaman saya bukan itu namanya. Jadi kita masih menunggu di depan kampus siapa yang lulus. Iya. Oke. Kemudian di Mail sendiri apa sih apa bidang kerjanya untuk dewan di KMBM? Ya, kalau kita di dewan kan ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif. Jadi ada yang eksekusi, ada yang awasi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di PHO, pengurus harian organisasi, mereka adalah kerja-kerjanya. Jadi mereka yang merencanakan program kerja, mereka yang laksanakan, kita yang evaluasi. Jadi setiap program kerja yang mereka lakukan, kita harus hadir di sana, melihat apakah sesuai dengan kesepakatan di rapat kerja atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian memberikan sanksi-sanksi yang keluar dari ADART, yang keluar dari standar operasional prosedur. Misalkan tadi sekretaris, misalkan kan ada SOP-nya yang diatur mengenai sekretaris. Kalau misalkan keluar ya diingatkan, bilang ini salah dan sebagainya. Jadi ada rapat kerjanya ya? Ada rapat kerja. Berarti kalau outputnya adalah program kerja. Apa program kerjanya nih selama setahun? Kalau program kerja yang kita buat itu 2 Kak. Dua garis besarnya. Oh, saya kira cuma 2. Wah, 2. Garis besarnya, garis besarnya 2 Kak, edukasi dan pengabdian masyarakat. Edukasi itu misalkan kita buatkan forum-forum belajar bagi adik-adik yang kelas-kelas bawah, maksudnya yang kelasnya di bawah, ada kelas lah kurang lebih. Dan edukasi yang paling besar itu adalah BMGTS namanya Kak. BMGTS. Wah, sering-sering memang ini kalian buat singkatan. Iya, bidik misi goes to school. Jadi adik-adik calon mahasiswa yang mau daftar beasiswa kita. Oh, ada juga ya. Ya, kita Itu. bukakan ruang untuk mereka. Itu di dana kampus atau inisiatif sendiri dari Inisiatif sendiri. Oh, Kak. dari lembaga. Iya. Berarti kalian cari dana sendiri dong. Berarti penggalangan dana sendiri. Iya Kak. Iya, Kak. Bikin basar. Iya, Iya, Kak. Kenapa saya pernah dengar basarnya? Datang Mika sebentar. Oh, masa sebentar? Iya, Kak. Aku salah bicara. Oke, Windy deh, saya tanya-tanya Windy deh. Kayak diam-diam baik. Apa program kerja andalannya teman-teman di KMBM? BMGTS. Oh, itu tadi. BMGTS. Oh, BMGTS. Oh, berarti cuman BMGTS bimbingan kan Ghost to School paling kalau saya lihatnya BMGTS Ghost to School kan paling cuman sosialisasi. Untuk bimbingan kan perlu jarak waktu yang panjang sampai kemudian ada grupnya. Iya, ada, grup. Kak. Oh, dari GT Ghost GDM. to School itu ada outputnya dibentuk sebuah grup. Iya. Loh, bagaimana yang tidak lulus nanti dari bidik misi bagaimana? Di-kick. Jadi begini Kak, kalau misalkan kita hanya memberikan sosialisasi kepada adik-adik, setelah selesai tidak ada lagi apa-apa. Ya, itu yang Tapi maksud saya. kalau misalkan kita bukakan ruang, misalkan ada pertanyaan Kak, berkasku ini masih kurang atau tidak, nah kita chat di grup. Nah nanti kalau misalkan jadi maksudnya kami juga tidak bisa luluskan mereka semua. Kayak misalkan kemarin kita buat grup itu kurang lebih sampai 5 grup kemarin, sampai di Telegram ada ribuan orang. Jadi kalau misalkan selesai sudah pengumuman siapa yang lulus, kita buat silahkan bergabung di link grup baru ini. Kurang lebih. Jadi kalau misalkan yang tidak lulus, kita Coba lagi. Coba lagi di jalur tes. Oh, ada tes. Jalur tes Oh, nanti yang setelah selesai normal ya. jalur tes baru daftar lagi beasiswa bidik misi. Berarti bidik misi di awal sebelum tes masuk di Iya. kampus ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi itulah tadi ketiga narasumber kita dari KMBM, Keluarga Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi pesan-pesannya mungkin bagaimana teman-teman yang masih berkuliah saat ini jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya dan teruslah berusaha karena kalian punya banyak circle yang betul-betul mempertahankan IPK-nya, betul-betul berusaha. Mereka ini punya target untuk bisa mempertahankan prestasinya. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah berusaha dan berikan yang terbaik karena ada orang tua yang di rumah menunggu. Dan kemudian jangan pernah ragu juga buat adik-adik yang masih bersekolah bahwa beasiswa ada di mana-mana. Tetaplah mencari, tetap cari tahu dan tambah skill seperti tadi, tambah skill dan
pelajari dengan baik semua apa yang didapatkan dari sekolah agar dapat bisa jadi bekal nanti pada saat masuk di dunia kampus. Jangan pernah menyerah, tetaplah semangat. Sampai jumpa. Oke. Ya, selesai Windy.